Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini telah memberikan berbagai kenikmatan yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut pada siang hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan salat Jumat, ada beberapa buah pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung RI Jumat tanggal 25 April 2025 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah sebagai berikut. 1. Penerimaan hasil kotak Jumat yang lalu, Jumat tanggal 18 April 2025 sebesar Rp12.380.000. Hasil kotak amal zuhur selama bulan April sebesar Rp8.367.000. Infak sodakoh dari hamba Allah melalui QRIS BRI sebesar Rp5.905.582. Untuk pengeluaran untuk biaya operasional masjid selama sepekan sebesar Rp11.303.582, sehingga saldo kas masjid hingga saat ini berjumlah Rp224.334.283. Kami ulangi, jumlah saldo kas masjid hingga saat ini berjumlah Rp224.334.283. Yang kedua, yang akan bertindak selaku khotib Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 25 April 2025 adalah yang terhormat Al-Ustadz Bapak Abdurrahman Jailani. Beliau adalah pengisi acara Damai Indonesiaku di TV One, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Untuk imam sholat
Jumat pada hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Muhammad Nur Alamsyah dan sebagai muadzin Bapak Ustadz M. Fikri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita tujukan bagi kedua orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan baik lahir maupun batin, dikuatkan iman dan Islamnya, dan semoga selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan bagi kedua orang tua kita yang telah tiada, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan kuburnya, dan diterima iman dan Islamnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hiratil nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu sholat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:54 dan waktu telah masuk. Untuk itu kami mohon kepada jamaah sekalian untuk terlebih dahulu mengisi saf-saf yang masih kosong pada bagian dalam masjid dan bagian depan yang terlihat masih kosong. Dan kami mohon juga kepada jamaah yang membawa alat komunikasi agar untuk sementara waktu dinonaktifkan atau nada dering disesuaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam teruntuk kekasih kita, manusia mulia yang dipuji oleh yang maha terpuji, manusia yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan khutbah yang singkat pada kesempatan Jumat kali ini, maka izinkan khatib menyampaikan wasiat yang khatib tujukan untuk diri khatib pribadi dan juga umumnya bagi para jamaah sekalian,
agar mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa insya Allah akan membawa kita ke dunia menuju kebahagiaan dan khususnya kelak di akhirat nanti. Ahibba'il kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki daripada anak-anak yang soleh dan solehah tentu merupakan cita-cita, mimpi dan keinginan bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan di dalam setelah kita sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memang mempunyai dan memiliki anak yang soleh dan solehah merupakan bagian kebahagiaan yang paling tinggi, salah satunya bagi seorang hamba. Karena nanti anak-anak yang soleh dan solehah akan mampu memberikan manfaat, bukan hanya saja di alam dunia ini, tapi kelak ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabdanya yang biasa juga sering kita dengar, bahkan mungkin sama kita hafal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka yang tersisa daripada pahalanya yang dulu pernah di alam dunia ia kerjakan, ia lakukan hanya 3. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariahnya, harta yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Serta yang terakhir tentunya yang menjadi pembahasan kita adalah anak yang soleh. Yang mana tuh yang soleh? Yad'u lahu, yang mampu mendoakan daripada kedua orang tuanya. Saudara hadirin jamaah sholat Jumat yang sama dirahmati oleh Allah, ada yang menarik di dalam kata yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sabdanya. Biasanya kalau anak itu yang berkaitan dengan yang namanya hubungan biologis darah, itu pasti dikatakan bin bagi laki-laki, ibnun kalau untuk perempuan bintun. Tetapi Nabi SAW di dalam hadisnya menyampaikan wa waladin, bukan wa ibnin, wa bintin salihatin atau ibnin salihin yad'u lahu, tidak. Tapi yang Nabi sampaikan wa waladin salih yad'u lahu. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan di antara keduanya? Ternyata di sini keadilan Islam keadilan Islam saudara hadirin yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa gerangan Ustaz? Kalau ada orang yang Allah Ta'ala amanahkan anak atasnya, maka wajar anaknya bisa saja untuk mendoakan dia. Tapi terkadang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menikah, Allah tidak mengaruniai dia anak. Maka kata walad di sini itu bisa siapapun, termasuk anak angkat atau orang yang dianggap anak oleh almarhum dan almarhumah. Sehingga ketika si orang tersebut mengingat dan mendoakan almarhum atau almarhumah yang dianggap sebagai orang tuanya, masuk kategori daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ingin khatib sampaikan adalah bahwa kita sebagai orang tua yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka tidak serta-merta
hanya sekedar doa untuk menciptakan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Tidak. Tetapi ada usaha, ada proses untuk menjadikan mereka sebagai anak yang soleh dan solehah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk mewanti-wanti kita. Faqala ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah pakai bahasa Arab lamul amr, perintah yang masuk ke dalam fi'il mudhari, wal yakhshal ladzina, dan hendaklah mereka takut. Sehingga ini merupakan satu hal yang harus menjadi kewaspadaan bagi siapapun hamba Allah. Dan hendaklah mereka takut. Takut kepada siapa? Kepada anak-anak generasi keturunan yang mereka tinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Ya, secara fisik sudah barang tentu. Tetapi yang lebih kemudian ditekankan di sini adalah lemah keimanannya, lemah akidahnya, lemah pengetahuan agamanya, lemah tidak mengenal Allah dan Rasulnya, lemah untuk tidak mengenal daripada ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wal yaqulu qawlan sadida. Dan oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat ini, dan hendaklah bagi orang tua tersebut untuk apa? Untuk berkata dengan perkataan yang baik. Sadidan dengan syadidan beda. Sadidan dengan sin di awalnya itu lembut. Kalau syadidan dengan shin besar yang ada di awalnya itu keras. Wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah para orang tua itu berkata dengan perkataan yang baik. Ahli tafsir mengatakan di akhir ayat ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan daripada ajaran agama Islam. Maka bagi siapapun yang mau mempunyai daripada generasi yang soleh dan solehah, mau tidak mau la buddha untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan pendidikan ajaran agama yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir khutbah yang singkat pada kesempatan Jumat kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan, terkadang orang yang sudah kita berikan pendidikan yang baik dengan agama saja, masih mereka terperdaya dengan lingkungan yang ada, dengan kondisi yang ada, apalagi di tengah-tengah akhir zaman yang amat sangat luar biasa ini. Handphone, smartphone itu sudah ada di tangan setiap generasi muda. Ya, manakala mereka mampu menggunakannya dengan baik dan benar, bisa jadi itu akan menjadi manfaat buatnya. Tetapi manakala dia tidak mampu untuk memakainya dengan baik dan benar, maka berapa banyak juga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari teknologi yang ada, saudara hadirin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita, akhlak dan adat mereka, agar mereka kelak tahu terima kasih, tahu diri, memahami jasa daripada kedua orang tuanya, bukan harta yang kemudian mereka ributkan antara satu dengan yang lainnya, dengan saudara-saudara mereka ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Akan tetapi mereka mampu berbakti baik khususnya pada saat orang tua masih ada maupun kelak ketika orang tua sudah tiada. Demi Allah, doa daripada anak-anak kita yang dipersembahkan olehnya ke alam kubur atau alam barzakh kita, itu merupakan nikmat yang terindah bagi orang tua. Akan tetapi ketika mereka mau melakukan hal yang sedemikian rupa sebagaimana maunya kita, maka itu tidak serta-merta, saudara hadirin, harus ada proses pendidikan ajaran agama yang dari sekarang, dari sedini mungkin harus kita persiapkan untuk mereka. Berikan mereka guru-guru yang terbaik dalam hal agama. Arahkan mereka untuk mencari ilmu, karena keimanan dan juga yang namanya keyakinan. Kita tidak tahu ada orang yang lahir dari ajaran agama Islam
ibu bapaknya Islam, tetapi pada akhirnya dia keluar dan lari daripada ajaran agama Islam, murtad, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan berapa banyak pula orang-orang yang kemudian lahir dari orang tuanya yang bukan Islam, akan tetapi memakai akal dan pikirannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, justru dia menemukan kebenaran di dalam ajaran agama Islam itu tersebut. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semuanya, hamba-hamba ini, untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, dan pada akhirnya anak yang soleh dan solehat tersebut mampu untuk membahagiakan kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita dikumpulkan di tempat ini menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat kelak kita dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا من أهل الخير ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلهم من العلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين واجعلهم يا ربنا من حفاظ القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.